Bab 76, Terapi Diet. Ayo, mari kita minum teh dan menunggu. Saat ini, di ruang pribadi Presiden di lantai atas, pelayan sudah membuatkan teh untuk semua orang, dan Chu Yunxi menyapa semua orang sambil minum teh dan menunggu. Lagi pula, tulisan tangan orang buta itu bengkok, dan mungkin perlu waktu lama untuk membeli semuanya. Pada saat ini, walkie-talkie yang dibawa dalam setelan hitam di belakang Chu Yunxi tiba-tiba berdering. Namanya Zheng Lin. Dia adalah pengawal pribadi Chu Yunxi dan salah satu orang yang paling dipercaya oleh Chu Yunxi. Zheng Lin dengan cepat berjalan ke samping dan bertanya dengan suara rendah melalui intercom, "Ada apa?" "Zheng, Kapten Zheng, kami tidak membiarkan orang itu bernama He." Pramugara berjas hitam di ujung intercom yang lain sedikit bingung ketika dia berbicara, kesakitan. Zheng Lin mengerutkan kening, jelas sedikit terkejut, dan bertanya, apakah dia melarikan diri dari pintu belakang? Petik 2. Tidak, dia berjalan keluar dari pintu depan. Beberapa dari kami mengelilinginya dan gagal menghentikannya. Petik 2. Apa? Ekspresi Zheng Lin tiba-tiba berubah, pupil matanya langsung membesar, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini adalah sekelompok kroni yang dia bawa dari Biro Keamanan Nasional setelah dia pensiun. Dia mengetahui kemampuan mereka dengan baik. Meskipun mereka bukan agen inti Biro Keamanan Nasional, pasukan khusus biasa bukanlah tandingan mereka. Dan Lin Yu yang biasa-biasa saja benar-benar menonjol dari pengepungan mereka. Apakah kamu punya keraguan dan tidak kejam, jadi dia melarikan diri? Zheng Lin bertanya dengan cemberut. Tidak, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi, dia masih terluka. Pramugara berjas hitam itu merasa malu dan kesakitan, dan dia sedikit malu untuk berbicara. Zheng Lin membuka mulutnya karena terkejut, tidak dapat berbicara. Dia tidak hanya melarikan diri, tetapi dia benar-benar melukai mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap, betapa mengerikannya keterampilan pria ini. Ada apa, Lao Zheng? Kamu sangat terkejut. Chu Yunxi juga memperhatikan situasi di sisinya dan bertanya dengan suara rendah sambil mengerutkan kening. Zheng Lin ragu-ragu, lalu segera mendekat dan membisikkan kebenaran ke telinga Chu Yunxi. Chu Yunxi terkejut dan membuka mulutnya tanpa sadar, tapi untungnya dia sudah dewasa dan tenang setelah kejutan singkat itu. Dia berkata kepada Zheng Lin dengan wajah rendah, "Pergi dan periksa latar belakangnya untukku." Itu jelas. Ya, Zheng Lin mengangguk cepat, lalu berbalik dan keluar untuk memberikan instruksi. Dua pria berjas hitam segera berlari ke bawah. "Tuan Zheng, dokter yang Anda undang sungguh luar biasa," kata Chu Yunxi kepada Zheng Xifan sambil tersenyum, tetapi tidak ada makna yang dalam kata-katanya. "Apa yang terjadi, Tuan Chu?" Zheng Xifan sedikit terkejut, dan tidak bisa menahan keringat ketika melihat reaksi Zheng Lin dan Chu Yunxi. "Tidak apa-apa, hanya saja Tuan He memiliki temperamen yang buruk dan anak buahku tidak menahannya," cibir Chu Yunxi. "Pergi." Wajah Zheng Xifan menegang, dan rasa putus asa melonjak di hatinya. Jika Lin Yu pergi, bukankah kontraknya akan hancur? Tetapi jika itu dia tidak akan tinggal jika dia sangat tidak disukai. Oleh karena itu, Zheng Xifan menyesalinya dan tidak menyalahkan Lin Yu. Ini saat yang tepat untuk pergi, agar tidak menghalangi. Si Yaoyang mendengus dingin. Dia penuh percaya diri saat ini. Tuan Ni yang dia undang pasti bisa menyembuhkan penyakit Nona Chu. Tentu saja, kontrak besar ini hilang. Dia bahkan sudah memikirkan bagaimana cara merayakannya terlebih dahulu. Setelah menunggu beberapa saat, laki-laki yang keluar untuk membeli barang-barang untuk orang buta itu kembali, menyerahkan sekantong bahan obat dan sekantong serba-serbi kepada orang buta itu, dan berkata dengan hormat, "Dokter, tolong lihat apakah yang saya beli benar." Setelah mengatakan itu, orang-orang di ruangan itu tidak bisa menahan senyum. Bagaimana orang buta bisa melihatnya? Orang buta itu sendiri tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh barang-barang di atas meja, lalu mengangguk, berbalik dan berkata, "Nona Chu, apakah Anda memiliki pelayan pribadi?" Tentu saja. Seseorang dengan status Chu Yunwei memilikinya. Chu Yunxi bergegas di luar dan memerintahkan, "Panggil Suanger masuk." Kemudian seorang wanita muda berusia sekitar 20 tahun masuk keluar rumah, namanya Ye Suang,
dia adalah pelayan pribadi Chu Yunwei dan tumbuh bersama Chu Yunwei. Nona Suanger, saya tidak bisa menyentuh tubuh emas Nona Chu, jadi saya hanya bisa salah pada Anda. Setelah beberapa saat, saya akan menunjukkan titik akupuntur mana di tubuh Anda, dan Anda akan menggunakan moksibusi obat untuk memanggang titik akupuntur itu, tubuhnya. Pastikan saja kulitnya menjadi merah. Mohon diperhatikan, jangan bakar wanita itu. Perintah orang buta itu. Ya, Ye Suang mengangguk dan berkata dengan percaya diri. Dia telah melayani Chu Yunwei selama ini dan tidak pernah memiliki masalah. Kemudian orang buta itu meraba-raba bahan obat yang ada di atas meja dan membuat beberapa tiang obat setebal ibu jarinya, kemudian dia mengambil botol kecil dari kotak obat kulit sapi yang dibawanya, dan dengan hati-hati menjatuhkan beberapa tetes cairan kekuningan itu ke dalamnya, botolnya di pilar obat. Jatuhkan, tunggu sampai meresap. Kemudian dia memasukkan kolom obat ke dalam kotak moksibusi, memperbaiki kolom obat dengan pin, menyerahkannya kepada Ye Suang, dan memintanya untuk menyalakan bagian atas kolom obat, menjaga ujungnya tetap merah dan terbakar, dan menghisapnya 2 hingga 3 cm dari kulit. Setelah orang buta itu melakukan semua ini, Chu Yunwei sudah mengganti pakaiannya dan datang, karena dia membutuhkan obat dan moksibusi, dia berpakaian lebih santai, jenis pakaian yang umum di gym. Tubuh bagian atas berupa tube top hitam panjang, memperlihatkan perut dan pusarnya yang putih, dan tubuh bagian bawahnya berupa celana pendek, kakinya yang panjang 2 hari itu ramping, putih, dan sangat proporsional. Si Yaoyang merasa gatal di hatinya, tapi dia tidak berani menunjukkan sedikit pun kata-kata kotor di matanya. Ketika Chu Yunwei sudah siap, orang buta itu mengambil tangan Ye Suang dan menyentuhnya, lalu menekan titik laogong Ye Suang. Ye Suang dengan cepat mengikuti instruksi dan memanggang titik laogong di telapak tangan Chu Yunwei. Kipas. Chu Yunwei merasakan perasaan hangat datang dari tangannya, yang sangat nyaman. Kemudian orang buta itu menekan titik akupuntur di lengan, punggung, dan tempat lainnya. Ye Suang dengan cepat mengikuti instruksinya dan mulai memanggang tempat yang sama di tubuh Chu Yunwei. Yunwei, bagaimana perasaanmu? Chu Yunsi bertanya dengan prihatin, dengan sedikit nada khawatir di nadanya. Cukup nyaman. Chu Yunwei tersenyum dan merasakan panas di sekujur tubuhnya berbeda dengan panas sebelumnya di permukaan tubuhnya. Kali ini dia merasa hangat dan nyaman dari dalam keluar. Jangan khawatir, Tuan Chu, selama Anda merokok 2 kali lagi, penyakit wanita muda itu akan hilang sama sekali, kata pria buta itu sambil tersenyum percaya diri. Nama dokter Ni benar-benar pantas diterima. Si Yaoyang mengikuti pujiannya. Zheng Xifan di sampingnya tampak marah, mengetahui bahwa kontrak besar ini mungkin akan hilang sepenuhnya kali ini. Setengah jam kemudian, moksibusi obat selesai. Di bawah pengaruh obat, kulit Chu Yunwei yang terlihat di luar pakaiannya berubah menjadi merah muda, dan wajahnya juga memerah, tidak lagi sepucat sebelumnya. Kondisi mental saya secara keseluruhan tampak jauh lebih baik, lebih baik. Keterampilan medis Tuan Ni sungguh luar biasa. Chu Yunsi sangat gembira saat melihat adiknya terlihat sangat baik. Dia buru-buru berjalan ke arah Chu Yunwei dan bertanya dengan penuh semangat, Yunwei, apa bedanya dari sebelumnya? Saya merasa nyaman. Setelah lebih lanjut, saya memiliki kekuatan di tubuh saya. Chu Yunwei juga tersenyum dan merasa sedikit bersemangat. Berapa lama sampai rona merah di wajahnya hilang? Chu Yunsi menatap kulit Chu Yunwei dan merasa kemerahannya agak aneh, dan mau tidak mau bertanya dengan prihatin. Ini tandanya obatnya mulai bekerja. Ini akan hilang dalam 10 menit, jadi jangan khawatir, kata orang buta itu sambil tersenyum. Setelah menunggu sekitar 10 menit, rona merah di tubuh Chu Yunwei berangsur-angsur memudar seperti yang dikatakan orang buta itu. Tetapi yang mengejutkannya, bintik-bintik bulat terbentuk di lengan dan punggungnya di tempat pilar obat memanggangnya. Tuan Ni, apa yang terjadi? Chu Yunsi mengerutkan kening. Setelah menjelaskan situasinya kepada orang buta itu tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut dan berkata, mungkin titik akupuntur yang telah moksibusi memiliki waktu yang lebih lama, efek yang bertahan lama. Mari kita tunggu dan lihat. Semua orang menunggu dengan sabar selama 10 menit lagi, tetapi rona merah pada Chu Yunwei tidak bisa membantu tetapi tidak memudar. Sebaliknya, warnanya perlahan menjadi lebih gelap.
Yang awalnya berwarna merah jambu kini berubah menjadi merah terang. Tuan Ni, apa yang sebenarnya terjadi? Chu Yunxi tidak bisa duduk diam lagi dan bertanya kepada orang buta itu dengan marah. Chu Yunwei juga sedikit panik, dia sangat gugup saat melihat bintik merah menyilaukan di tubuhnya. Meskipun bintik-bintik merah ini tidak terasa sakit atau gatal, namun jika muncul pada seorang gadis, namun sangat tidak sedap dipandang, apalagi warnanya perlahan-lahan semakin gelap dan tidak menunjukkan tanda-tanda memudar sama sekali. Setelah mengetahui situasinya, orang buta itu panik, dan lapisan keringat dingin muncul di kepalanya. Dia tiba-tiba teringat fisik khusus Lin Yu sebelumnya, dan segera berkata dengan kaget, mungkinkah adik laki-laki itu benar? Nona Chu benar-benar apakah itu fisik yang istimewa? Izinkan saya bertanya, apa yang harus saya lakukan sekarang? Chu Yunxi memiliki cantus yang retak dan memelototi orang buta itu, merasa menyesal di dalam hatinya. Dia seharusnya mendengarkan kata-kata Lin Yu, nasihat. Saya tidak tahu harus berbuat apa tentang ini, kata orang buta itu dengan panik. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini, jadi dia sedikit bingung. Dokter Ni, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, pasti ada jalan. Si Yaoyang di samping juga berkeringat deras. Dialah yang membawa orang buta itu. Jika Chu Yunwei melakukan sesuatu yang buruk, dia tidak akan melakukannya, bisa melarikan diri. Dia akan menyinggung Chu Yunwei keluarga, apalagi kontrak, apakah perusahaan Anda dapat terus beroperasi adalah sebuah pertanyaan. Tuan Chu, jika tidak berhasil, Anda dapat meminta Tuan He untuk datang dan melihatnya. Karena dia dapat melihat masalahnya, saya yakin pasti ada cara untuk menyembuhkannya. Melihat ini, Zheng Xifan sudah sebuah ide dan buru-buru merekomendasikan Lin Yu ke Chu Yunxi. Ya, Zheng Lin, cepat pergi dan bawa Tuan He itu ke sini. Perintah Chu Yunxi buru-buru. Ketika dia berbicara, dia sepertinya memberi perintah. Tetapi yang tidak dia ketahui, yang selalu menyendiri, adalah bahwa tidak semua orang di dunia ini akan membeli wajahnya. Dikatakan bahwa setelah Lin Yu berurusan dengan sekelompok jas hitam di lobi lantai pertama, dia naik taksi dan bergegas kembali ke klinik medis. Begitu saya turun dari mobil, saya melihat dua orang berdiri di luar pusat kesehatan. Salah satunya adalah Lei Jun, dan yang lainnya adalah seorang pria berseragam militer tua. Dia tampak berusia awal 30-an, tetapi pelipisnya warnanya agak putih, dan punggungnya agak putih. Saat membawa tas, lehernya dimiringkan ke depan, membuat orang terlihat tua. Jiarong, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada urusan yang selesai. Lei Jun berkata sambil tersenyum setelah melihat Lin Yu. Tuan Lei, apakah dia dokter yang Anda bicarakan? Pria berseragam militer itu bertanya kepada Lei Jun dengan heran, dengan sedikit nada keraguan di nadanya. Saudara Li, jangan melihat usia Jiarong yang masih muda, tetapi keterampilan medisnya sangat bagus, kata Lei Jun, mengingat rasa sakit yang dideritanya karena menanyai Lin Yu, dia tidak bisa menahan senyum dalam hati. Maaf membuatmu menunggu. Lin Yu meminta maaf dan mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Dokter, tolong lihat putriku. Lin Yu baru saja membuka pintu, dan tiba-tiba seorang ibu dan anak perempuan datang dengan tergesa-gesa. Sang ibu tampak berusia sekitar 40. Dan putrinya tampak baru berusia 16 atau 17 tahun. Dia masih mengenakan seragam sekolah dan terlihat seperti siswa SMA. Gadis itu menutupi perut bagian bawah dengan tangannya, terlihat kesakitan dan pucat, sepertinya dia menderita dysmenorrhea. Kakak, jangan khawatir, masuklah ke rumah dulu. Lin Yu segera mengundang ibu dan putrinya ke dalam rumah. Dokter, putri saya tiba-tiba sakit perut di kelas. Guru menelepon, dan saya segera menjemputnya. Saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kata dokter baik-baik saja, itu hanya nyeri saat menstruasi. Dia memberi kami beberapa ibuprofen dan mengirim kami kembali. Ya, tapi saya sudah minum 2 tablet, tapi tetap tidak berhasil. Wanita parubaya itu berkata dengan cemas. Dia tentu saja sedih melihat putrinya kesakitan. Duduk dulu. Lin Yu meminta mereka duduk di bangku, lalu tersenyum pada gadis itu dan berkata, apakah kamu lapar? Setelah Lin Yu mengatakan ini, semua orang tercengang.
Dia merasakan sakit di perut bagian bawah. Dia bertanya padanya apakah dia lapar. Saat itu sudah tengah hari, dan gadis itu merasakan sakit yang tumpul di perut bagian bawahnya di pagi hari, jadi dia tidak makan. Dia secara alami lapar sekarang, jadi dia mengangguk, tetapi perut bagian bawahnya sangat sakit sehingga dia tidak peduli, kurang tentang apakah dia lapar atau tidak. Jika kita lapar, ayo makan dulu. Lin Yu berkata sambil tersenyum, dengarkan saudaraku, perutmu tidak akan sakit setelah makan. Dokter, apakah kamu bercanda? Dia tidak sakit perut. Titik tanda seru petik 2. Kata wanita parubaya itu dengan terkejut. Mungkinkah pria ini seorang dukun? Saya bahkan tidak bisa membedakan dismenore dan sakit perut. Bab 77 Veteran Berdarah Besi. Wanita parubaya itu tiba-tiba menyesal membawa putrinya ke sini untuk berobat. Ia segera berdiri dan ingin membawa putrinya pergi. Kak, 3/3 obatnya beracun. Jika kamu bisa minum lebih sedikit obat, kurangi minum obat. Lin Yu berkata sambil tersenyum, percayalah, selama dia makan cukup, gejala dismenornya akan segera efektif. Benarkah? Itu palsu, apakah kamu menipu orang? Wanita parubaya itu melihat bahwa Lin Yu tidak terlihat berbohong, dan sedikit ragu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa penyakitnya dapat disembuhkan dengan sedang makan. Jika tidak berhasil, bahkan jika kamu menghancurkan tanda aula kehidupan baruku, aku tidak akan keberatan, kata Lin Yu sambil tersenyum. Oke, kalau begitu aku akan mempercayaimu sekali. Wanita parubaya itu mengertakkan gigi dan berkata, lalu apa yang harus aku beli untuk dimakan putriku? Cukup olesi 2 butir telur dengan air. Ada sebuah restoran kecil di depannya. Kamu, biarkan dia bantu aku, tambahkan 2 ramuan obat ini saat bertelur. Saat dia mengatakan ini, Lin Yu memelintir beberapa rumput hitam dan motherwort dan menyerahkannya kepada wanita parubaya untuk mengisi ki dan darah. Wanita parubaya itu buru-buru membawanya ke restoran kecil terdekat. Dalam waktu 10 menit, dia kembali dengan membawa semangkuk air panas. Karena ditambahkan 2 obat Cina, baunya istimewa. Setelah gadis yang sakit perut itu mencium wanginya, nafsu makannya langsung meningkat, menahan sakit perutnya, meminum kuahnya perlahan, lalu memakan semua telur yang ada di mangkuk. Gadis itu hanya merasakan hangat di perutnya, dan rasa sakit di perut bagian bawahnya telah hilang tanpa disadari. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, Bu, perutku tidak sakit sama sekali. Benarkah? Yang tengah pria tua yang awalnya tidak memiliki harapan. Wanita itu terkejut saat ini, wajahnya sangat gembira, dan dia terus-menerus berterima kasih kepada Lin Yu. Terima kasih, dokter, Anda benar-benar luar biasa, hanya beberapa ramuan dan 2 butir telur dan itu akan baik-baik saja. Sama-sama, Lin Yu tersenyum. Mengatakan, dilihat dari kulitnya, dismenornya disebabkan oleh limpa dan perut yang lemah, sumber transformasi yang tidak mencukupi, kekurangan ki dan darah, dan pendarahan saat menstruasi. Oleh karena itu, penyakit ini dapat diatasi dengan terapi diet. Perhatikan perutnya saat tidur malam. Tetap hangat dan ingatlah untuk sarapan tepat waktu. Aku tahu, terima kasih, kakak. Gadis itu tersenyum manis pada Lin Yu, yang membuat Lin Yu merasa sangat nyaman, dan kebencian yang baru saja dideritanya di Shangri-La langsung terhapus. Lin Yu berdebat dengan wanita parubaya itu dan bersikeras untuk tidak memungut biaya konsultasi, karena senyuman gadis itu sudah cukup untuk membuahkan hasil. Setelah mengantar ibu dan putrinya pergi, Lin Yu meminta maaf kepada Lei Jun dan berkata, saya minta maaf karena mengabaikan kalian berdua. Siapa kakak laki-laki tertua ini? Oh, ini kakak laki-laki tertua. Li Zhensheng, yang merupakan mantan bos lama saya, bawahan. Salah satu prajurit kita. Lei Jun buru-buru memperkenalkan, Saudara Li, ini yang saya katakan, Saudara He Jiarong. Petik 2. Halo, Tuan He. Li Zhensheng berdiri dengan cepat dan mengangguk, tanpa banyak ekspresi pada wajahnya. Dia tenang dan pendiam, dan tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, dia sangat menghormati Lin Yu di dalam hatinya. Pada awalnya, dia hanya mendengarkan perkenalan Lei Jun, dan berpikir itu agak berlebihan, dan dia memiliki beberapa keraguan tentang Lin Yu.
Namun, langkah sederhana Lin Yu sekarang benar-benar mengejutkannya. Rasanya seperti sihir. Semangkuk telur herbal sebenarnya menyembuhkan penyakitnya. Sembuh. Halo, Saudara Li, apakah masalah di punggungmu ini sudah ada sejak lama? Lin Yu berkata dengan tenang. Bagaimana kamu tahu ada yang salah dengan punggungku? Li Zenseng bertanya dengan heran. Perlu Anda ketahui kalau si bungkuk merupakan fenomena yang sangat umum terjadi, apalagi di usianya yang sekarang. Bahkan beberapa anak muda sudah mengalami gejala awal tulang leher bungkuk dan maju akibat terlalu lama bermain game komputer, dan ia selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meluruskan tubuhnya. Usahakan agar punggung bungkuk Anda tidak terlalu mencolok. Tanpa diduga, Lin Yu melihatnya sekilas. Saudara Li, sebenarnya ada perbedaan yang jelas antara si bungkuk biasa dan si bungkuk yang disebabkan oleh cedera. Setidaknya bagi saya bisa membedakannya secara sekilas, kata Lin Yu sambil tersenyum. Bagaimana kabarmu, Saudara Li? Saya sudah lama mengatakan bahwa Jiarong memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Li Jun tersenyum dengan senyuman di wajahnya, dan nadanya cukup puas diri. Dia buru-buru bertanya pada Lin Yu, Jiarong, bagaimana dengan saudara penyakit Li? Apakah ada cara? Ya, tapi kamu mungkin harus sedikit menderita, kata Lin Yu. Kesulitan apa yang telah saya derita selama bertahun-tahun ini? Selama saya tidak mati, tidak apa-apa. Li Zenseng cukup heroik ketika dia berbicara, dan tembakan selama bertahun-tahun muncul kembali di depan matanya. Bahkan di matanya, hidup dan mati tidak lagi penting, tetapi dia harus hidup dan menemukan putrinya hidup. Baiklah, kalau begitu, Saudara Li, saya berjanji, dengan beberapa suntikan ini, penyakitmu akan sembuh, kata Lin Yu sambil tersenyum. Benarkah? Li Zenseng sedikit bersemangat. Selama bertahun-tahun, punggungnya sakit setiap kali cuaca mendung dan hujan, dan dia tidak dapat melakukan pekerjaan berat apapun. Dia tampak seperti orang normal, tetapi sebenarnya dia adalah seorang orang yang tidak berguna. Dibandingkan dengan saat dia maha kuasa di ketentaraan, dia seperti dunia yang jauh. Ia bahkan beberapa kali sempat berpikir untuk bunuh diri, namun demi putrinya, ia mengertakkan gigi dan bertahan. Tolong buka bajumu, kata Lin Yu sambil menemukan jarum filiform dan lampu alkohol. Li Zenseng segera melepas bajunya sesuai instruksi Lin Yu, dan kemudian memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang penuh bekas luka. Saya melihat otot-ototnya menonjol lapis demi lapis, dengan garis yang jelas, dan ditutupi dengan garis-garis panjang atau bekas luka bulat. Sekilas, dia tampak seperti orang yang pernah mengalami peluru serta hidup dan mati yang hebat. Di era damai seperti ini, apakah masih ada perang? Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan heran. Jiarong, kamu berada di pedalaman Ibu Pertiwi, bagaimana kamu bisa mengetahui bahaya di perbatasan? Jika media tidak menyebutkan beberapa hal, bukan berarti itu tidak akan terjadi, kata Lei Jun dengan emosi. Lin Yu mengangguk, merasa kagum di dalam hatinya. Ya, kegelapan selalu ada. Alasan kenapa tidak terlihat hanya karena dihalangi oleh tentara berdarah besi ini. Ada sedikit tonjolan di tulang belakang di bawah leher Li Zenseng, sepertinya hal itu disebabkan oleh kekuatan luar yang parah. Meskipun dia masih bisa bergerak bebas sekarang, meridiannya tersumbat dan cepat atau lambat dia akan lumpuh dalam jangka panjang. Lin Yu menyentuh tulang punggungnya yang menonjol dan menentukan sudut lenturnya. Kemudian dia mengeluarkan jarum filiform dan memanggangnya sebentar di atas lampu alkohol. Aliran gas virus perlahan memenuhi tubuh Li Zenseng di sepanjang jarum perak. Lin Yu menikam punggung Li Zenseng 12 kali berturut-turut, dan kemudian berkata kepadanya, Saudara Li, selanjutnya akan ada rasa sakit. Saya harap kamu dapat menanggungnya. Baik, Li Zenseng berkata dengan tegas. Saat ini, dia hanya merasakan sakit di punggungnya, punggungku terasa panas, dan darah di sekujur tubuhku serasa mendidih. Lin Yu menyentuh sendi Li Zenseng yang terangkat dengan tangan kanannya, lalu menentukan sudutnya, dengan jentikan pergelangan tangannya, telapak tangannya tiba-tiba tenggelam, dan terdengar suara teredam, dan Li Zenseng menegakkan tulang punggungnya. Telapak tangan Lin Yu cukup kuat, jika itu adalah orang biasa, dia mungkin pingsan karena kesakitan, tetapi Li Zenseng hanya gemetar dan mengerang.
Lin Yu menyentuh tempat aslinya lagi, dan tidak bisa menahan nafas lega. Setelah beberapa saat, dia melepas jarum Filifom, lalu tersenyum dan berkata, "Saudara Li, bagaimana kalau kamu mencobanya sekarang?" Li Zenseng segera berdiri. Dia menemukan bahwa tulang punggungnya bisa diluruskan dan semua rasa sakit di tubuhnya hilang. Dia segera berkata dengan penuh semangat, "Apakah ini enak?" "Yah, benar. Saya masih perlu minum 2 pasang obat herbal untuk penyembuhan, dan usahakan untuk tidak melakukan olahraga berat 2 hari ini." Lin Yu berkata sambil tersenyum. "Terima kasih, Tuan He." Li Zenseng menoleh dan memberi hormat militer kepada Lin Yu. Tingkat budayanya tidak tinggi, jadi ini adalah cara paling mulia baginya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Jiarong, kamu setara dengan menyelamatkan separuh hidup saudara Li." Lei Jun juga sangat berterima kasih kepada Lin Yu. Kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Jiarong, apakah kamu bertemu dengannya di Qinghai? Ada banyak orang, bisakah Anda memperkenalkan pekerjaan kepada saudara Li? Dia datang ke Qinghai untuk mencari putrinya. Dia mungkin perlu hidup secara permanen, lebih disukai seseorang yang bisa mengurus makanan, dan perumahan." Oh, ekspresi Lin Yu berubah dan dia berkata, jika kamu tidak keberatan, saudaraku, aku kekurangan orang di sini, dan kamu dapat tinggal dan membantuku dengan pekerjaan sambilan, dan kamu akan diberi makanan enak, akomodasi, dan manfaatnya." "Oh, bagus sekali, saudara Li, bagaimana perasaanmu?" Lei Jun tidak bisa menahan nafas lega. Dengan Lin Yu merawat Li Zenseng, dia merasa lega, dan dia telah hidup sesuai dengan keinginan pemimpin lama, instruksi. "Tidak masalah." Li Zenseng segera mengangguk, dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Lin Yu, jadi dia secara alami bersedia untuk tinggal. "Tuan He, silakan ikut dengan kami." Pada saat ini, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Saya melihat 3 mobil hitam terang diparkir di luar, dan lebih dari 10 orang keluar. Pemimpin mereka adalah Zheng Lin. Setelah melihat Lin Yu, dia tidak bisa menahan kilatan kemarahan di matanya. Salah satu orangnya baru saja telah dibunuh oleh Lin Yu setelah menderita kerugian, dia secara alami sangat tidak bahagia. "Maaf, saya punya pasien di sini," jawab Lin Yu dengan tenang setelah mengenali Zheng Lin. Lei Jun dan Li Zenseng saling pandang dan melihat bahwa orang-orang ini memiliki niat buruk. "Tuan He, kata-kata buruk ada di depan. Saya menyarankan Anda untuk bekerja sama, jika tidak maka akan merugikan Anda, itu akan berdampak buruk." Zheng Lin berkata dengan sungguh-sungguh, diam-diam memutuskan bahwa jika Lin Yu tidak bekerja sama, dia harus beri dia beberapa lihatlah warnanya. Baru saja di lantai pertama, 4 atau 5 orang tidak punya cara untuk menghadapinya, tetapi sekarang ada lebih dari selusin orang, dan yang paling penting adalah dia, Zheng Lin, ada di sini. Meskipun keterampilan Lin Yu sangat kuat, dia tidak berpikir dia bisa melampaui dirinya sendiri. Dan baru saja dia mengetahui dengan jelas latar belakang He Jiarong, latar belakang keluarganya biasa-biasa saja, pengalamannya biasa-biasa saja, dan lintasan hidupnya kurang lebih sama dengan kebanyakan otaku, bedanya dia beruntung dan menikah dengan istri cantik. Tidak ada hal lain yang menonjol. Jadi dia sangat bingung, karena He Jiarong tidak memiliki pengalaman di militer atau seni bela diri, bagaimana dia bisa melukai bawahannya. "Saya menyarankan Anda untuk pergi dari manapun Anda berasal, jika tidak, saya tidak akan bertanggung jawab karena telah menyakiti Anda." Lin Yu bahkan tidak mengangkat kepalanya, dan sibuk mengemas jarum dan lampu alkohol di atas meja. "Tuan He, saya tahu Anda bisa bertarung, tapi Zheng ingin meminta nasihat tentang beberapa trik." Saat dia berbicara, Zheng Lin melepas jasnya dan melemparkannya ke samping, hanya menyisakan kemeja putih, dan berkata dengan dingin, "Jangan katakan bahwa ada terlalu banyak dari kami yang bisa menindasmu. Kita 1 lawan 1. Aku menang. Ikutlah denganku. Jika kamu kalah, aku akan membiarkanmu menderita." Lin Yu ragu-ragu sejenak. Sepertinya dia tidak bisa mengusir mereka jika dia tidak mengambil tindakan hari ini, jadi dia mengangguk dan hendak menyetujui. Tanpa diduga, Li Zenseng di samping tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam, "Pencuri sepertimu, suami kami tidak perlu turun tangan."
Aku bisa berurusan denganmu lebih dari cukup. Setelah mengatakan ini, dia berdiri dengan telanjang dada. Membawa bekas luka di sekujur tubuhnya, dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dia berdiri di depan pintu dengan dada terangkat, menunjukkan momentum yang luar biasa. Babak 78, hanya manusia biasa. Saat itu tengah hari, dan sinar matahari yang terik menerpa dirinya, membuat bekas luka kasar di tubuhnya tampak sangat tiga dimensi. Tubuhnya yang kuat sepertinya dilapisi dengan lapisan cahaya keemasan, seolah-olah ditempa dari besi menjadi baja, membuat orang mengintimidasi. Zheng Lin dan bawahannya tidak bisa menahan nafas, meskipun pengalaman beberapa tahun sebagai agen telah meninggalkan beberapa bekas luka di tubuh mereka. Mereka pasti tidak sebanyak yang ada di Li Zenseng, dan bahkan sepertiga dari miliknya, tubuhnya penuh bekas luka. Tidak ada. Bekas luka ini memberi tahu orang-orang bahwa pria ini telah lolos dari kematian setidaknya 10 kali. Apakah kamu pernah menjadi tentara? Zheng Lin mau tidak mau menjadi berhati-hati. Matanya melirik tubuh Li Zenseng yang seperti baja, merasa sedikit waspada. Benar, kata Li Zenseng keras. Saudara Li, aku baru saja memberitahumu bahwa kamu tidak cocok untuk olahraga berat sekarang, Lin Yu segera memperingatkan. Itu hanya menghaluskan otot dan mengaktifkan darah. Li Zenseng berbicara dengan bangga. Meski sudah pensiun selama 2 tahun, menurutnya kemampuannya masih bagus. Jiarong, jangan khawatir. Tulang belakang saudara Li kaku ketika dia tidak sehat. Sekarang tulang punggungnya sudah sembuh dan tidak ada masalah lagi, kata Lei Jun sambil tersenyum, terlihat tenang. Cuma bercanda. Pria yang membantai sarang serigala liar tentara misterius Burma dengan pisau baja akan takut pada pengawal sebanyak itu. Itu menyinggung. Zheng Lin mendengus dingin, begitu dia selesai berbicara, dia menendang tanah dengan keras dengan kaki kirinya dan menembak Li Zenseng seperti peluru. Ada sesuatu. Wajah Li Zenseng bersinar karena kegembiraan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memblokir cambuk Zheng Lin dengan lengannya dan meninju dada Zheng Lin pada saat yang bersamaan. Zheng Lin buru-buru menekuk lengan kirinya untuk menahannya, namun kekuatan yang besar masih menyebabkan dia mundur beberapa langkah, lengan kirinya sedikit gemetar, tak terkendali. Gerakannya bagus, tapi kekuatannya agak kurang, kata Li Zenseng sambil tersenyum. Mencari kematian. Zheng Lin mengutuk dengan marah. Dia tidak lagi menyimpan kekuatannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Li Zenseng dengan cepat. Menendang, melempar, menghindar, maju dan mundur, setiap gerakan Zheng Lin penuh dengan kekuatan serangan, dengan sudut yang rumit, sederhana namun sangat praktis, tetapi dia tidak bisa mengenai Li Zenseng. Li Zenseng juga sangat berhati-hati saat ini. Baru sekarang dia menyadari bahwa Zheng Lin bukanlah pengawal biasa. Dia pasti telah menerima pelatihan profesional. Beberapa metode serangannya bahkan agak mirip dengan gerakan yang dibuat khusus di pasukan mereka. Meski terkesan berimbang, Li Zenseng sebenarnya selalu diuntungkan. Lin Yu menyaksikan mereka berdua bertarung dengan penuh minat, dan terkejut di dalam hatinya, melihat keterampilan saudara Li, pasukan yang dia ikuti sungguh luar biasa. Bertarung melawan master level ini sangat menguras energi fisik, jadi setelah beberapa menit, Zheng Lin terengah-engah dan gerakannya sedikit lebih lambat. Namun Li Zenseng tetap tenang, dan dia sangat fleksibel dalam menghindar dan mundur. Melihat peluang tersebut, Li Zenseng mengulurkan tangannya dan mengunci tendangan samping Zheng Lin, kemudian ia mengerahkan kekuatan pada pinggulnya, memutar tubuhnya dengan keras, dan memukul dada Zheng Lin dengan tendangan menyapu. Sebelum Zheng Lin sempat bereaksi, dia hanya merasakan kekuatan yang luar biasa datang ke arahnya, dengan erangan teredam, tubuhnya terbang ke samping dan menghantam tanah dengan keras. Ekspresi anak buah Zheng Lin tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar mereka mengulurkan tangan untuk menyentuh ikat pinggang celana mereka. Li Zenseng mengerutkan kening. Setelah bertahun-tahun berkarir di militer, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang-orang ini akan mencabut senjatanya. Dia mencibir di sudut mulutnya, dan kemudian bergegas menuju orang di depan dengan setelan jas hitam. Laki-laki berjas hitam itu baru saja mengeluarkan senjatanya. Sebelum sempat bereaksi, ia merasakan pergelangan tangannya mati rasa dan pistol di tangannya hilang. Kemudian sebuah benda keras menghantam kepalanya. Tubuhnya bergetar hebat, dan keningnya tiba-tiba dia berkeringat dingin.
keluarkan senjata. Biar ku beritahu, akulah leluhur yang bermain-main dengan senjata. Li Zenseng berkata dengan nada mendominasi, letakkan senjatanya untukku, atau aku akan membunuhnya. Sambil memegang pistol di tangannya, Li Zenseng sebenarnya sedikit bersemangat, dan perasaan kepahlawanan berdarah besi kembali muncul. Apakah kamu dari kamp pembunuhan gelap? Zheng Lin tiba-tiba membuka matanya ketika dia melihat cara Li Zenseng merampas pistolnya tadi. Kemampuan merebut pistol dengan satu tangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan dengan santai. Instruktur yang mengambilnya sebelumnya telah menunjukkan kepada mereka bahwa apakah itu pistol atau senapan, selama sudut dan kekuatannya akurat, senjata tersebut dapat direnggut dalam sekejap. Dan instruktur itu berasal dari kamp pembunuh kegelapan. Meski sudah lama, Zheng Lin masih ingat dengan keahlian unik yang diperlihatkan sang instruktur saat itu. Bahkan ia berkali-kali berlatih sendiri secara diam-diam, namun selalu ada penyimpangan dan ketidakefisienan. Namun kini, Li Zenseng di hadapannya, benar-benar menggunakan keahlian unik ini. Dengan mudah. Apakah kamu tahu perkemahan duri hitam? Li Zenseng juga cukup terkejut. Mantan instruktur kami adalah instruktur Pan Kaipan. Zheng Lin berkata dengan tergesa-gesa, lalu berkata dengan dingin kepada semua bawahannya, letakkan senjatamu. Petik 2. Pan tua. Li Zenseng tertegun, lalu menendang jas hitam di depannya, dia menendang dan melemparkan pistol kembali padanya. Apakah kamu kenal instruktur Pan? Zheng Lin tampak bahagia, dan dia benar-benar bertemu dengan seseorang dari kamp Darkton. Kamu tahu, ketika dia masih menjadi tentara, impian terbesar sekelompok kawan adalah suatu hari nanti memasuki kamp Darkton. Sangat disayangkan Batalion Duri Kegelapan, sebagai puncak pasukan khusus Tiongkok, memiliki mekanisme seleksi yang sangat ketat dan jumlah tempat yang terbatas untuk diterima setiap tahunnya. Ia melamar beberapa kali namun ditolak. Pada akhirnya, ia harus menyerah, dan beralih ke Biro Keamanan Nasional. Hari ini dia bertemu dengan orang-orang dari kamp pembunuh kegelapan. Kalah sama sekali tidak memalukan. Dia bahkan merasa sedikit bangga. Lagi pula, dia bertahan 7 atau 8 menit sebelum dikalahkan. Lao Pan adalah kapten yang memimpinku ketika aku pertama kali memasuki kamp, kata Li Zenseng, dengan sedikit kesedihan yang tak terlihat terpancar di matanya. Instruktur Pan, apakah dia sudah pensiun sekarang? Zheng Lin bertanya. Mati. Nada bicara Li Zenseng sangat tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang biasa seperti makan dan minum. Zheng Lin membuka mulutnya, lalu menelan apa yang ingin dikatakannya. Ketika seorang prajurit bertempur, hidup dan mati adalah hal yang lumrah, itu sungguh lumrah. Saya harap Anda dan orang-orang Anda dapat merahasiakan masalah hari ini untuk saya. Li Zenseng memandang Zheng Lin dengan serius, meminta sekaligus mengancam. Dia benar-benar tidak menyangka Zheng Lin bisa mengenalinya. Jika berita ini tersebar, dia mungkin tidak bisa hidup damai. Saya tahu, Zheng Lin mengangguk berulang kali. Sekarang pertarungan sudah selesai, dan hasilnya sudah diputuskan. Bisakah kamu pergi? Kata Lin Yu ringan. Zheng Lin mengertakkan gigi dan kemudian berkata, mundur. Dia mengucapkan kata-katanya terlebih dahulu, dan jika dia kalah, dia akan meninggalkan Lin Yu sendirian. Tentu saja, dia harus menepati janjinya. Sekelompok orang segera masuk ke dalam mobil dan segera pergi. Saudara Li, apakah punggungmu baik-baik saja? Lin Yu bertanya. Tidak apa-apa, kegiatan kecil ini bukan apa-apa, kata Li Zenseng acuh tak acuh. Untuk amannya, Lin Yu meminta Li Zenseng untuk duduk dan menyuntikkan beberapa jarum ke punggungnya. Jiarong, apa yang dilakukan orang-orang ini? Bagaimana kamu menyinggung perasaan mereka? Lei Jun bertanya dengan cemas. Dia juga baru saja melihatnya. Keterampilan Zheng Lin sungguh luar biasa. Sekilas, dia bukanlah pengawal biasa. Lin Yu memberitahu Lei Jun secara kasar apa yang terjadi di pagi hari. Chu Yunxi ini, aku merasa sangat tidak nyaman saat pertama kali bertemu dengannya. Dia terlihat sopan kepada orang lain, tapi nyatanya dia sangat sombong. Lei Jun mendengus dingin, lalu menyeringai dan berkata, orang seperti ini, adil kamu harus mentraktirku, haha. Lei Jun sendiri kini yakin dengan perawatan tersebut. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata,
dia memiliki rasa superioritas yang kuat dan tidak akan mudah tunduk pada orang lain. Iya, keluarga mereka tidak sekuat biasanya, kata Lei Jun dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Jiarong, jika tidak, bantu saja adiknya menjaganya, kalau tidak aku takut dia akan membalas kamu. Petik 2 tanda tanya. Lin Yu mencibir dalam hatinya, siapa yang dia takuti sebagai orang yang telah meninggal. Sekalipun aku, Raja Surga, datang dan menunjukkan wujud aslinya, aku hanya bisa takut padanya. Tidak peduli seberapa kuatnya Chu Yunxi, bukankah dia masih manusia? Saya hantu, bagaimana saya bisa takut pada manusia? Candaan. Saya memahami kebaikan saudara Lei. Jangan khawatir, bahkan jika dia datang untuk membalas dendam, saya akan punya cara saya sendiri, kata Lin Yu dengan tenang tanpa banyak menjelaskan. Pada saat yang sama, di kamar pribadi kepresidenan Shangri-La. Ledakan. Chu Yunxi mengambil asbak di atas meja dan melemparkannya ke tanah, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan marah, He Jiarong benar-benar menganggap dirinya terlalu serius, apalagi di Qinghai, atau dimanapun di Tiongkok, saya hanya mengucapkan kata-kata bisa membuatnya mustahil untuk hidup. Ia sudah terbiasa memberi perintah sejak kecil. Ia selalu diminta melakukan sesuatu untuknya. Ini pertama kalinya ada yang berani membangkang, dan ia masih seorang bocah yang kurang dikenal. Bahkan ada sedikit niat membunuh di hatinya. Tuan Chu, jangan khawatir, saya akan pergi mencarinya sekarang, dia pasti akan memberi saya sedikit wajah. Setelah mengatakan itu, Zheng Xifan menoleh untuk melihat Zheng Lin, mengerutkan kening dan berkata dalam suara yang dalam, Kapten Zheng, jika tebakan Anda benar, Anda pasti memiliki konflik dengan Tuan He ketika Anda pergi ke sana, kan? Chu Yunxi mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan menoleh ke arah Zheng Lin. Wajah Zheng Lin menegang, dia mengangguk, dan berkata dengan takut-takut, ya, memang ada sedikit konflik. Petik 2. Saya akan mengatakannya saja. Zheng Xifan berkata dengan nada menyalahkan di nadanya, karena kamu akan pergi undang orang lain, kamu harus memiliki sikap yang baik. Tidak apa-apa, Tuan Chu, jangan khawatir, saya akan pergi dan mengundangnya secara langsung sekarang. Oke, aku akan merepotkanmu, Bos Zheng. Kemarahan Chu Yunxi juga sudah mereda. Jika salah satu bawahannya bertabrakan dengan yang lain, wajar jika orang lain akan sedikit marah. Namun, dia masih merasa sangat tidak nyaman, nama He Jiarong tertanam kuat di benaknya. Zheng Xifan buru-buru berdiri dan menatap Si Yaoyang dengan ekspresi puas di wajahnya, wajah Si Yaoyang menjadi pucat dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hei, saudaraku, ini waktunya makan. Begitu Zheng Xifan tiba di Aula Huiseng, dia melihat sebuah meja kecil didirikan di aula utama Aula Huiseng, berisi anggur dan makanan. Lin Yu sedang minum dan makan bersama Lei Jun dan Li Zhensheng. Saudara Zheng, Anda di sini. Ada yang ingin saya katakan dulu. Jika Anda datang untuk makan, sama-sama. Jika Anda ingin mengobati suatu penyakit, silakan kembali, kata Lin Yu sambil tersenyum. Ini. Zheng Xifan tampak malu, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa sebelum dia bisa berbicara. Lin Yu memblokirnya. Bab 79 Semangat di Hutan Centennial. Paman Zheng, menurutku tidak terlalu sulit bagimu untuk menghormati keluarga kami, Lei Jun setuju. Dia telah bertemu pamannya Wei Suening beberapa kali. Paman, kenapa kamu di sini? Petik 2. Pada saat ini, suara yang jelas tiba-tiba datang dari belakang Zheng Xifan, dan kemudian sesosok tubuh cantik melompat dan meraih lengannya. Suening. Zheng Xifan tertegun ketika dia melihat Wei Suening dan bertanya, Suening, apakah kamu lewat? Apa yang kamu lewati? Saya di sini untuk mengobati penyakit. Saat Wei Suening mengatakan ini, dia menoleh ke Lin Yu. Dia berteriak dengan tidak senang, Hei, bajingan, kenapa kamu tidak membuka pintu pagi ini? Tahukah kamu berapa lama aku harus menunggu? Suening, kamu memanggilnya apa? Ekspresi Zheng Xifan berubah. Dasar bajingan busuk, Wei Suening tampak tidak peduli. Jangan berani. Tuan He ini adalah adik pamanku. Kamu harus memanggilnya paman. Zheng Xifan buru-buru menekankan pada Wei Suening.
Lei Jun dan Li Zhensheng di dalam ruangan tidak bisa menahan tawa. Wei Xuening terlihat tidak lebih dari 2 tahun lebih muda dari Lin Yu, tapi Zheng Xifan sebenarnya memintanya untuk memanggilnya Paman Lin Yu. Paman, apa yang kamu bicarakan? Berapa umurnya? Wei Xuening tidak senang ketika mendengar ini. Bagaimana mungkin orang baik seperti itu bisa 1 generasi lebih muda darinya? Xuening, patuhlah. Zheng Xifan mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak senang, cepat, panggil aku paman. Lei Jun dan Li Zhensheng di ruangan itu hendak tertawa terbahak-bahak. Lin Yu tidak bisa menahan senyumnya dan menggoda Wei Xuening, keponakan Xuening. Kamu tidak perlu meneleponku, tetapi kamu harus ingat dalam hati bahwa kamu harus lebih hormat ketika melihatku di masa depan. Kamu. Wei Xuening mendengar Lin Yu memanggil keponakannya, dia sangat marah. Xuening, jangan kasar. Zheng Xifan buru-buru memarahi. Oke, Xuening, Jia Rong bercanda denganmu. Apakah kamu sudah makan? Kemarilah dan makan sesuatu bersama. Lei Jun buru-buru menyapanya dengan penuh kasih sayang. Aku makan, tapi aku lapar lagi. Wei Xuening secara khusus memindahkan bangku dan duduk di sebelah Lin Yu, dengan sengaja meremas Lin Yu dengan tubuhnya. Lin Yu menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan dengan cepat pindah ke samping wanita muda ini benar-benar tak tersentuh. Ketika Lei Jun melihat Wei Xuening tidak datang untuk duduk di sebelahnya, sedikit kekecewaan melintas di wajahnya. Tetapi dia segera kembali normal dan mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong daging untuk Wei Xuening. Jia Rong, aku. Zheng Xifan sedikit tidak mau menyerah, tapi dia disela oleh Lin Yu begitu dia membuka mulutnya. Saudara Zheng, saya telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika ini masalah keluarga Anda, saya pasti akan melakukannya, tetapi tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang masalah ini. Kata Lin Yu tegas, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Zheng Xifan memasang ekspresi pahit di wajahnya, dan akhirnya menghela nafas tak berdaya, berbalik dan pergi. Hei, apa yang pamanku cari darimu? Kenapa kamu tidak membantunya? Wei Xuening berkata dengan marah, mengambil tulang rusuk yang hendak diambil Lin Yu dengan sumpit. Lei Jun menyampaikan kepada Wei Xuening apa yang baru saja dikatakan Lin Yu kepadanya. Wei Xuening sedikit marah setelah mendengar ini, dan berkata dengan getir, ketika dia datang hari itu, saya merasa dia terlalu agung dan dia bukan seorang pemimpin, jadi mengapa kita harus memblokir jalan dan tidak merawatnya? Hui Sengtang, Zheng Xifan tidak kembali ke Hotel Shangri-La atau memberikan jawaban kepada Chu Yunxi, merasa sangat gelisah. Karena letaknya tidak jauh dari rumah ayahnya, ia langsung menuju ke rumah ayahnya. Zheng Jiacheng kebetulan sedang makan malam di rumah. Ketika dia melihat Zheng Xifan, dia dengan cepat menyapanya, saya di sini tepat pada waktunya. Suasana hati saya sedang baik hari ini. Ayo kita minum. Bagaimana saya bisa? Sedang ingin minum sekarang, ayah. Zheng Xifan berkata sambil tersenyum pahit. Apa? Apa yang terjadi? Zheng Jiacheng bertanya dengan tergesa-gesa saat melihat ekspresi putranya yang tidak bagus. Zheng Xifan menghela nafas dan memberitahu Zheng Jiacheng cerita umum tentang masalah tersebut. Chu Yunxi sombong dan kasar, jadi masuk akal jika Jia Rong tidak memperlakukannya. Zheng Jiacheng mengangguk, lalu menghela nafas, tapi bagaimanapun juga Chu Yunxi adalah kerabat kaisar, dan Jia Rong tidak boleh bertindak karena emosi. Tapi, tidak, aku juga mengkhawatirkan Jia Rong, tapi dia tidak mendengarkan nasihatku sama sekali. Zheng Xifan segera setuju. Faktanya, yang paling dia pedulikan adalah kontrak besarnya. Xifan, aku sudah memperingatkanmu sejak lama bahwa kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan Jia Rong dan menangani hubungan dengan baik. Sekarang setelah sesuatu terjadi padamu, kamu pergi mencarinya. Wajar jika dia tidak mempercayai wajahmu. Zheng Jiacheng berkata dengan nada agak mencela. Ya, itulah yang ayah ajarkan padaku. Zheng Xifan mengangguk berulang kali. Setelah Lin Yu menyembuhkan penyakit ayahnya terakhir kali, ayahnya memperingatkannya, dan dia tidak bisa tidak menyesalinya. Pada saat itu, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa seorang dokter kecil dapat membantunya? Bantuan yang sangat besar. Oke. Aku harus memamerkan wajah lamaku kali ini. Aku tidak akan makan makanan di rumah.
Kamu bisa memakannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Zheng Jiacheng berdiri dan memerintahkan pengurus rumah tangga tua itu untuk mengeluarkan medium mangkuk berukuran merah marun dari ruang kerjanya. Kotak kayu itu mengikutinya ke aula kebangkitan. Jiarong, ini sangat hidup. Saya, seorang lelaki tua dengan wajah yang diidam-idamkan, datang ke sini untuk meminta minuman. Bukankah dia tidak disukai? Zheng Jiacheng berkata sambil tersenyum. Tuan Zheng, apa yang Anda katakan? Silakan datang dengan cepat, silakan datang dengan cepat. Lin Yu melihat Tuan Zheng dan buru-buru berdiri untuk menyambutnya, dan dia sudah tahu tujuannya. Zheng Xifan sendiri baik-baik saja jika menolak, tetapi kata-kata Tuan Zheng agak memalukan. Orang-orang di meja dengan cepat menyapa Tuan Zheng dan bersulang untuknya bersama. Tuan Zheng mengangguk, menyesap anggurnya, dan kemudian sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, saya di sini bukan hanya untuk minum, tapi saya juga punya sesuatu yang lain. Saya ingin Anda memeriksanya untuk saya. Saat dia mengatakan ini, dia memerintahkan kepala pelayan, yang segera menyerahkan kotak merah marun itu kepada Lin Yu. Sebelum dia membuka kotak itu, Lin Yu melihat bahwa kotak itu penuh dengan energi hijau, dan terlihat jelas bahwa barang-barang yang ada di dalamnya sangat berharga. Semua orang merasa penasaran dan menjulurkan kepala untuk melihat kotak itu. Ketika Lin Yu membuka kotak itu, dia melihat Ganoderma lucidum kering berwarna merah ungu di dalamnya, yang ukurannya cukup besar. Ini adalah Ganoderma lucidum yang saya panen secara tidak sengaja tahun lalu. Saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Sudah lama ada di sana. Saya mengingatnya hari ini dan meminta Anda membantu saya melihatnya, kata Tuan Zheng dengan senyuman. Tuan Zheng, Ganoderma lucidum ini tidak biasa. Dilihat dari warna dan penampilannya, itu pasti Ganoderma lucidum liar, yang setidaknya berusia 100 tahun. Lin Yu sedikit terkejut, lalu berkata, selain itu, ini. Seharusnya ini adalah Lin Zhongling, yang disebut Qiongzhen Ganoderma. Ia dikenal sebagai Ganoderma lucidum di antara Ganoderma lucidum dan memiliki khasiat obat yang tinggi. Ganoderma lucidum telah diakui sejak zaman kuno memiliki efek seperti menunda penuaan, mencegah dan melawan kanker, melembabkan paru-paru dan detoksifikasi, del. Jadi sepotong besar Ganoderma lucidum kualitas terbaik, khasiatnya bisa dibayangkan. Apalagi sekarang Ganoderma lucidum liar telah hilang sama sekali, Ganoderma lucidum liar ini sangatlah berharga. Saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang Anda bicarakan. Karena benda ini memiliki nilai obat yang besar, saya akan memberikannya kepada Anda. Membantu Anda menyelamatkan beberapa pasien lagi dapat dianggap sebagai perbuatan baik orang tua saya, kata Tuan Zheng sambil tersenyum. Tuan Zheng, Anda tidak bisa melakukan ini. Benda ini terlalu berharga. Lin Yu dengan cepat menolak. Hei, apa yang bisa kita lakukan dengan sopan? Tuan Zheng berkata sambil tersenyum. Lin Yu tidak bisa menolak, jadi dia harus menerimanya. Faktanya, Ganoderma lucidum ini memang sangat berguna di tangan Lin Yu, dia menyimpan beberapa ginseng berumur ribuan tahun yang dia gunakan untuk mengobati Tuan Lei terakhir kali, dan sekarang dia memiliki Ganoderma lucidum yang berusia seabad ini. Jika keduanya digabung menjadi satu, bisa digabungkan ke dalam tubuhnya, kekuatan spiritualnya tidak bisa dikatakan menghidupkannya kembali, tetapi hampir sama. Awalnya, Lin Yu mengira Tuan Zheng masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi sampai setelah makan, Tuan Zheng tidak menyebutkan apapun dan hanya mengobrol dengan orang-orang di meja. Setelah makan dan minum, Tuan Zheng berdiri dan langsung pergi. Lin Yu merasa sedikit bingung, dan buru-buru berteriak, Tuan Zheng, apakah Anda tidak punya hal lain untuk dilakukan? Ya, itu dia, ya. Tapi lelaki tua itu benar-benar tidak bisa membuka mulutnya. Buka mulutmu, Tuan Zheng berkata sambil tersenyum, matanya menyala-nyala. Di matanya, Lin Yu adalah orang yang pintar, ketika berhadapan dengan orang pintar tidak perlu banyak bicara karena semua orang mengetahuinya. Lin Yu diam-diam mengagumi Jiang yang masih sangat tua, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zheng, Ganoderma lucidum milik Anda ini sangat berharga. Beraninya saya mengambilnya secara gratis. Tolong beritahu saudara Zheng dan datang jemput saya nanti. Petik 2. Baik, Tuan Zheng mengangguk sambil tersenyum dan pergi dengan puas.
Kurang dari 10 menit setelah Tuan Zeng berjalan ke depan, Zeng Sifan bergegas mendekat. Kecepatannya sangat cepat sehingga samar-samar dia bisa mencium bau karet dari ban. Lin Yu mempercayakan aula kebangkitan kepada Lei Jun dan yang lainnya, dan mengikuti Zeng Sifan ke Hotel Shangri-La. Jiarong, kamu banyak membantuku kali ini. Setelah Zeng Sifan mengetahui bahwa Lin Yu yakin dapat menyembuhkan kondisi Chu Yunwei, dia langsung tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Saat ini, di kamar pribadi kepresidenan Shangri-La, Chu Yunsi sangat cemas, karena eritema di tubuh saudara perempuannya menjadi semakin serius, dengan warna hitam merah yang samar. Orang buta dan si Yao yang sedang duduk di sofa, tidak sombong dan terlihat sangat jelek, mereka juga tidak makan siang, dan perut mereka keroncongan karena lapar, tetapi mereka hanya bisa menahannya secara diam-diam. Sejak Zeng Sifan pergi, Chu Yunsi mengabaikan mereka. Dia tidak meminta mereka pergi atau meminta mereka untuk tinggal. Dia hanya berpura-pura bahwa mereka tidak ada. Tentunya jika bintik merah di tubuh Chu Yunwei tidak bisa dihilangkan, akan sulit bagi mereka untuk keluar dari sini. Chu Yunwei juga menjadi pucat, dan merasa takut ketika melihat bintik-bintik merah di tubuhnya. Namun, pendidikan dan temperamen tenang dan terkendali yang dikembangkan oleh keluarga besarnya membuatnya berusaha mengendalikan kepanikan batinnya. Gadis biasa akan sangat ketakutan hingga dia menangis dan menjerit. Tuan Chu, Bos Zeng dan Tuan He ada di sini. Zeng Lin bergegas untuk melapor. Cepat, biarkan mereka masuk, kata Chu Yunsi buru-buru. Lalu Lin Yu dan Zeng Sifan masuk. Bos Zeng. Si Yao yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat Zeng Sifan dan Lin Yu, matanya basah. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia merasa begitu baik melihat Zeng Sifan. Dia tidak mengerti mengapa Zeng Sifan berada di sana begitu lama. Dilihat dari wajahnya, dia pasti sedang minum. Dia tidak yakin tentang hidup atau matinya di sini. Mereka masih memiliki keinginan untuk minum. Apakah mereka begitu tidak simpatik? Tuan He, Anda benar-benar, tolong. Chu Yunsi mengertakkan gigi dan kemudian memberi isyarat tolong. Sebenarnya, dia ingin menggoda Lin Yu dengan kata-katanya, tetapi dia menelannya dengan keras untuk saudara perempuannya. Lin Yu mengerutkan kening saat melihat bintik merah di tubuh Chu Yunwei. Seperti yang dia duga, kulit Chu Yunwei akan mengalami reaksi stres setelah terkena cairan yang diekstraksi dari 5 racun. Lin Yu pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya, lalu berjalan ke arah Chu Yunwei, melihat lengannya, mengulurkan tangan untuk menopang bahunya, dan ingin membalikkan tubuhnya. Tanpa diduga, begitu dia mengulurkan tangannya, Ye Suang membuka tangannya dan berkata dengan dingin, apakah kamu menyentuh tubuh wanita kita dengan santai? Bagaimana kamu bisa memperlakukanku tanpa menyentuhku? Selain itu, kalian para wanita tidak punya. Bicaralah, kamu perempuan, siapa giliranmu untuk berbicara? Lin Yu berkata dengan dingin, menyimpulkan bahwa gadis ini pasti telah dilatih oleh Chu Yunsi. Suanger. Chu Yunsi mengedipkan mata pada Ye Suang. Sekarang dia menginginkan sesuatu dari Lin Yu, tentu saja dia hanya bisa mengikutinya. Ye Suang lalu mendengus dan melangkah ke samping. Lin Yu mengulurkan tangan dan menyentuh titik merah di punggung Chu Yunwei, memastikan kekerasannya, lalu menekannya dan bertanya, apakah sakit? Tidak. Chu Yunwei menggelengkan kepalanya, merasa terkejut. Lin Yu saat jari-jarinya yang hangat menyentuh tubuhnya, hatinya yang awalnya panik tiba-tiba menjadi tenang, dan dia merasakan rasa aman yang sangat besar. Tuan He, apakah kondisi adikku bisa disembuhkan? Chu Yunsi bertanya dengan cemas. Mudah untuk menyembuhkannya. Lin Yu terlalu malas untuk memperhatikannya, dan berkata dengan tenang, mandi saja. Semua gejala eritema dan pilek bisa disembuhkan. Mandi, mandi. Chu Yunsi membuka mulutnya karena terkejut. Kemudian dia merasa marah. Jelas Lin Yu masih marah padanya dan sengaja asal-asalan. Lagi pula, bagaimana mandi bisa menyembuhkan penyakitnya? Kakaknya belum sembuh setelah mandi bertahun-tahun. Bab 80 Mandi Obat. He Jiarong, biar ku beritahu, jangan mengira aku meminta apapun darimu. Jadi kamu berani menggodaku seperti ini. Chu Yunsi memelototi Lin Yu dengan marah. Tuan muda Chu, kapan aku menggodamu? Lin Yu membuang muka dan meliriknya dengan wajah cemberut. Tadi kamu bilang mandi saja.
Pewarna di tubuh adikku bukan pewarna. Bagaimana bisa dihilangkan dengan mandi? Chu Yunxi mengepalkan tangannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah di hatinya. Adik laki-laki, apakah kamu berbicara tentang mandi obat? Pada saat ini, orang buta di sofa tiba-tiba berdiri dan berkata dengan sedikit bersemangat. Ia mengetahui sedikit tentang mandi obat, namun ia tidak mempelajarinya secara mendalam, karena menurutnya mandi obat hanyalah sarana untuk menjaga kesehatan, paling banyak dapat menguatkan tubuh, tetapi tidak dapat menyembuhkan penyakit sama sekali. Ya Tuan, Anda berpengetahuan luas, tidak seperti beberapa orang yang tidak memahami dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain karena menggodanya, kata Lin Yu ringan. Chu Yunxi sangat marah saat mendengar ini, tapi demi adiknya, dia tetap menahannya. Selama Lin Yu menyembuhkan adiknya, semuanya akan mudah. Jika dia tidak bisa menyembuhkannya, dia pasti akan membuat Lin Yu menyesal datang ke dunia ini. Orang buta, perjalananku kali ini sangat berharga. Kuharap adik laki-laki itu bisa memberiku nasihat dan membagikan resepnya kepada orang tua buta itu nanti, kata orang buta itu dengan nada memohon. Tidak masalah. Lin Yu tersenyum, lalu menulis resep, menuliskan selusin bahan obat, dan memberikannya kepada Zheng Lin, memintanya untuk membeli semua bahan di dekatnya. Dia bisa membelinya di dekat sini dan meminta toko untuk membantu merebusnya, masukkan ke dalam larutan obat, bawa kembali. Karena pengobatan Tiongkok sangat memperhatikan peresepan obat yang tepat, Lin Yu tidak bisa begitu saja membawa obat dari apotek sebelum dia memahami kondisi Chu Yunwei. Apakah kamu sudah makan? Jika belum, makanlah dulu, kata Lin Yu kepada Chu Yunwei. Mandi obat tidak boleh dilakukan setengah jam sebelum dan sesudah makan, karena akan menyebabkan darah gastrointestinal atau visceral berkurang, dan darah akan cenderung ke permukaan tubuh, sehingga tidak kondusif untuk pencernaan, menyebabkan ketidaknyamanan saluran cerna, bahkan mual, dan muntah. Tidak bisa makan, kata Chu Yunwei lembut sambil menggelengkan kepalanya. Tidak peduli siapa yang berada dalam situasi ini, dia tidak akan bisa makan. Jangan khawatir, dengarkan aku, makanlah sedikit, aku pasti akan menyembuhkanmu. Lin Yu tersenyum pada Chu Yunwei, senyumnya cerah. Meskipun saudara laki-lakinya sangat menyebalkan, saudara perempuannya cukup menyenangkan. Dia sangat menyukai gadis pendiam dan kalem seperti ini, dan yang patut dipuji adalah bahwa Chu Yunwei sama sekali tidak memiliki kesan seorang wanita muda. Senyuman Lin Yu membuat Chu Yunwei terkejut. Perasaan damai kembali menyelimutinya. Meskipun dia tidak lapar sama sekali, dia tetap mengangguk patuh. Yunwei, aku akan meminta mereka membawakanmu apapun yang ingin kamu makan, kata Chu Yunxi buru-buru. Ayo kita makan mie yang Chun, kata Chu Yunwei. Tambahkan telur. Lin Yu mengikuti sambil tersenyum. Mandi obat akan menghabiskan sejumlah energi setelah beberapa saat, jadi nutrisi harus tetap terjaga. Yang mengejutkannya adalah bahwa Chu Yunwei begitu mudah untuk dihadapi. Anda harus tahu bahwa seorang wanita muda dengan latar belakang keluarga seperti itu akan memiliki kebutuhan makanan yang sangat tinggi. Setelah beberapa saat, pelayan membawakan semangkuk mie kuah, dan Chu Yunwei bersikeras untuk memakan semua mie tersebut. Dokter ajaib kecil, ini kartu nama saya. Nama saya Si Yaoyang. Petik 2. Sementara semua orang menunggu obatnya, Si Yaoyang berinisiatif menyanjung Lin Yu. Memikirkan kata-kata menggoda Si Yaoyang kepadanya di pagi hari, Lin Yu terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, maaf, Tuan Si, saya tidak tertarik dengan industri otomotif. Ini adalah pertama kalinya Si Yaoyang ditolak kartu namanya, dan wajahnya memerah. Sangat malu. Zheng Xifan di samping terlihat sangat bahagia, menatap Lin Yu dengan tenang, dan berpikir, sepertinya dia akan memiliki hubungan yang baik dengan adik laki-laki ini di masa depan. Setelah beberapa saat, Zheng Lin bergegas kembali, memegang dua toples kecil yang tertutup di tangannya, dan berkata dengan hormat kepada Lin Yu, Tuan, obatnya sudah siap. Dibandingkan dengan siang hari ini, sikap Zheng Lin terhadap Lin Yu telah banyak berubah, bukan hanya karena gurunya ingin meminta Lin Yu untuk mengobati penyakitnya, tetapi juga karena Li Zhensheng, semua orang di Kam Ansi dengan hormat memanggilnya Tuan. Kualifikasi apa yang dimiliki Zheng Lin harus bersikap arogan di depan Lin Yu? Oke, masukkan saja ke dalam air dan campurkan larutan obat.
Ingat, suhu air harus dijaga sekitar 50 derajat, perintah Lin Yu pada Suanger. Dalam situasi seperti yang dialami Chu Yunwei, mandi air hangat tidak berfungsi, sehingga diperlukan mandi air panas, dan suhu air harus sesuai standar. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah membeli mawar obat? Lin Yu bertanya pada Zheng Lin. Aku membelinya. Zheng Lin buru-buru mengangguk, dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Kamu tidak harus memberikannya kepadaku, berikan saja kepada gadis kecil ini. Biarkan dia mencampur cairan dan memercikkannya, kata Lin Yu. Ketika dia mendengar Lin Yu memanggil gadis kecilnya, Ye Suang menghentakkan kakinya dengan marah. Lagi pula, Lin Yu tidak jauh lebih tua darinya. Tuan He, apa efek dari obat mawar ini? Orang buta itu bertanya-tanya ketika mendengarnya. Oh, walaupun obat mawar ini bisa mengatur peredaran darah dan menghilangkan stasis darah, sebenarnya itu tidak diperlukan dalam resep saya. Namun, para gadis menyukai kecantikan, jadi menambahkan beberapa bunga mawar akan membuat air mandinya terlihat lebih indah, kata Lin Yu sambil senyum. Haha, adik laki-laki benar-benar bijaksana. Orang buta itu tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa, diam-diam mengagumi ketelitian Lin Yu. Chu Yunwei merasa hangat dengan apa yang dia katakan, dia tidak bisa menahan senyum, dan rasa sayangnya pada Lin Yu melonjak di dalam hatinya. Arti ritual sangat penting bagi gadis manapun. Setelah air mandi tercampur, Ye Suang mengambil beberapa perlengkapan yang diperlukan dan memasuki kamar mandi bersama Chu Yunwei. Melihat Chu Yunwei menanggalkan pakaian dan melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuhnya yang putih dan proporsional, Ye Suang hanya bisa menghela nafas, Nona, kulitmu sangat putih. Kuharap aku bisa menjadi sepertimu, aku telah menjadi macan tutul. Petik 2. Chu Yunwei menertawakan dirinya sendiri. Tidak masalah, aku akan mandi sebentar saja, kata Ye Suang buru-buru. Suanger, apakah kamu percaya padanya juga? Apakah kamu menyembuhkan penyakitmu hanya dengan mandi? Chu Yunwei mengedipkan matanya yang besar dan berair dan menatap Ye Suang dengan makna yang dalam dan berkata. Meskipun menjengkelkan kalau dia memanggilku gadis kecil, aku tidak tahu kenapa. Ketika aku melihatnya, aku merasa sangat nyaman. Aku merasa wanita muda itu diselamatkan kali ini. Ye Suang mengangguk dan berkata. Chu Yunwei tersenyum, tapi dia tidak menyangka Suanger merasakan hal yang sama dengannya. Suanger, apakah menurutmu dia tampak familiar? Chu Yunwei bertanya dengan rasa ingin tahu. Kelihatannya familiar. Sepertinya tidak. Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Tidak mungkin. Kamu belum pernah ke Qinghai beberapa kali. Ye Suang berpikir sejenak dan berkata. Saya tidak ingat di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Lagi pula, dia terlihat familiar. Chu Yunwei menoleh dan berpikir sejenak. Dia telah menatap Lin Yu begitu lama sekarang, tapi dia masih tidak bisa, aku tidak ingat seperti apa rupanya. Terserahlah, kita akan kembali ke ibu kota dalam 2 hari. Sulit untuk mengatakan apakah kita akan bertemu dengannya lagi di kehidupan ini, kata Ye Suang dengan cemberut. Bos Si, tolong bantu saya membaca resep ini. Pada saat ini, orang buta di luar mengambil resep tersebut dan berkata kepada Si Yaoyang dengan tidak sabar. Si Yaoyang menatapnya dengan jijik, dia bahkan tidak bisa melihat penyakit yang bisa disembuhkan hanya dengan mandi, dan dia berani memintanya membacakan resepnya. Namun, dia tahu bahwa orang buta ini memang memiliki beberapa keterampilan, dan dia tidak berani menyinggung perasaannya, terutama karena Lin Yu tidak menerima kartu namanya. Jika dia sakit di kemudian hari, dia harus menemui orang buta itu untuk sementara waktu, pengobatan. Jadi dia menahan ketidaknyamanannya dan membaca, bulu panah hantu 15 gram, wancanshe 15 gram, 30 gram kulit acan topanax. Tuan He, apakah Anda yakin resep Anda baik-baik saja? Jangan biarkan adikku bertambah buruk setelah merendamnya, kata Chu Yunsi dengan sangat cemas. Dia mengambil pelajaran dari pengalaman itu. Melihat gejala sisa dari pengobatan orang buta itu, dia pasti akan khawatir. Karena kamu sangat khawatir, panggil adikmu, kata Lin Yu ringan. Chu Yunsi tidak berkata apa-apa dengan wajah cemberut, merasa organ dalamnya dipenuhi rasa sakit. Kemarahan yang dia buat pada Lin Yu menderita pagi ini kini telah dibalas ribuan kali.
Tuan, bintik-bintik merah di tubuh Nona hilang. Setengah jam kemudian, Ye Suang berlari keluar dari kamar mandi dengan gembira dan berkata, "Benarkah?" Chu Yunxi berdiri dengan kebingungan, tampak sangat gembira. Chu Yunwei juga selesai mandi saat ini, mengganti pakaiannya dan keluar. Untuk memudahkan semua orang menonton, dia mengganti pakaian baru, memperlihatkan bahu dan separuh punggungnya. Tidak ada jejak dari bintik-bintik merah di sekujur tubuhnya, kulit di sekujur tubuhnya putih mengkilat, bahkan lebih merah muda dari sebelumnya. Bagus, bagus. Chu Yunxi sangat bersemangat, jangan khawatir, Tuan He, Anda menyembuhkan penyakit saudara perempuan saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Saya mengerti, Lin Yu berkata dengan ringan. Selama Anda mempertimbangkan Tuan Zeng ketika Anda menandatangani kontrak, dan ingatlah untuk terus mandi obat sesuai resep selama 2 hari ke depan, penyakit wanita itu akan pulih secara alami. Tentu saja, awalnya saya ingin mempertimbangkan Tuan Zeng. Petik 2. Sebelum Chu Yunxi selesai berbicara, dia menemukan bahwa Lin Yu sudah berdiri dan pergi. Dia tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya. He Jiarong, aku harus membuatmu menderita suatu hari nanti. Chu Yunwei tidak bisa menahan perasaan gugup ketika dia melihat Lin Yu bangun. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi sayangnya Lin Yu sudah menghilang di depan pintu, dan dia tidak bisa menahan perasaan kehilangan di hatinya. Setelah Lin Yu pergi, Chu Yunxi menandatangani kontrak dengan Zheng Xifan. Xiao yang melihat dengan getir di sampingnya, tetapi dia tidak berani mengeluarkan kentut. Setelah Lin Yu kembali ke klinik medis, dia membawa Li Zhensheng ke toko furnitur untuk membeli tempat tidur. Setelah kembali, dia merapikan ruang utilitas di ruang belakang klinik sebagai tempat tinggalnya. Li Zhensheng sangat puas. Dia terbiasa dengan kesulitan sebagai seorang prajurit. Ini sudah menjadi tempat terbaik yang pernah dia tinggali. Di malam hari, Lin Yu tiba-tiba menerima telepon dari Zheng Xifan. Zheng Xifan di ujung telepon sangat senang dan tertawa, "Jiarong, kamu banyak membantuku kali ini. Setelah kamu pergi, Chu Yunxi segera mengikutiku menandatangani kontrak, dan seluruh keluarga Zheng kami harus berterima kasih kepada Anda." "Saudara Zheng, sama-sama," kata Lin Yu. "Bagaimana dengan itu, Jiarong, kirimi saya nomor ID Anda, dan saya akan meminta pengembang real estate kami menyiapkan villa untuk Anda." "Saya harap Anda menerimanya," kata Zheng Xifan sambil tersenyum. Takut pada Lin Yu akan menolak, dan segera menambahkan, "Jangan menolak. Jika kamu menolak, itu berarti kamu tidak menganggapku sebagai kakakmu." Petik 2. Kontrak ini membuat keluarga mereka berpenghasilan ratusan juta, dan itu hanya sebuah villa, yaitu benar-benar tidak layak untuk disebutkan. "Baiklah, terima kasih, Saudara Zheng." Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menolak setelah mendengar ini. "Oke. Kalau begitu kamu bisa mengirimkanku informasinya nanti, dan aku akan meminta seseorang mengirimimu kuncinya besok," kata Zheng Xifan puas. Keesokan paginya, begitu Lin Yu membuka pintu, dia melihat tetangga lamanya berlari mendekat dan berkata dengan cemas, "Jiarong, ini tidak baik. Ibu baptismu sedang bertengkar dengan seseorang. Pergi dan lihatlah." "Bibi." Lin Yu merasa gugup, segera memanggil mobil, dan bergegas pulang bersamanya. "Kamu tidak tahu kalau pipa air di kamar mandi ibumu rusak. Airnya membasahi lantai. Lapisan semen yang basah di kamar mandi di lantai bawah runtuh, melukai Liu saat dia sedang mandi," kata tetangga tua itu dengan panik. Bangunan tua tempat tinggal Qin Xiulan dan Lin Yu ditinggalkan oleh kakek Lin Yu. Sudah lama sekali, masyarakat terbuka dan tidak ada properti. Kualitas bangunan tertinggal, lapisan kedap air sangat buruk, dan tidak ada siapa-siapa di sana maintenance, jadi situasi ini normal. Banyak warga yang membeli rumah baru dan pindah. Beberapa waktu lalu, Lin Yu membujuk ibunya untuk menjual rumah dan membeli yang baru. Namun, ibunya enggan karena disinilah ia dan putranya pernah tinggal dan itu adalah tempat tinggalnya, satu-satunya pikirannya. "Saya tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi hari ini. Sudah kubilang, ini belum berakhir. Apa-apaan ini?" Begitu dia memasuki koridor, dia mendengar teriakan keras dan makian datang dari lantai atas, dikelilingi oleh banyak tetangga. Pembicaranya adalah istri dari keluarga Liu yang lama,
suaranya sangat nyaring. Karena gemuk, berekspresi garang, dan berpenampilan seperti tikus pada umumnya, para tetangga di daerah ini takut padanya. Jangan khawatir, saya pasti akan memberikan kompensasi, Qin Siulan berjanji pada wanita yang cerdik itu. Apakah kamu pikir kamu bisa membayar sejumlah uang untuk obat-obatan dan perbaikan tembok saja? Tahukah kamu jika tempat ini rusak, rumah kita dan bahkan seluruh bangunan tidak akan stabil, tahukah kamu? Kata si tikus dia tidak kenal ampun dan jelas ingin memeras seseorang. Harap bersikap hormat saat Anda berbicara. Lin Yu berkata dengan dingin, menyingkirkan kerumunan dan berjalan ke arah ibunya, mengangguk padanya untuk memberitahunya agar tidak khawatir. Siapa kamu? Si tikus melirik Lin Yu dan berkata dengan dingin. Saya putranya. Lin Yu menegakkan tubuhnya dan berkata. Putranya yang berumur pendek seharusnya sudah disetubuhi sejak lama. Pak, sebelum si tikus selesai berbicara, Lin Yu sudah menamparkan wajahnya, dan si tikus itu berputar setengah lingkaran setelahnya. Saya merasa pusing, dan sisi kiri wajah saya membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Vagina kecil, Pak. Saat si tikus berbicara, Lin Yu menamparnya lagi. Sisi kanan wajahnya juga membengkak dengan cepat, dan seluruh wajahnya tampak hampir seperti kepala babi. Orang-orang di sekitarnya mau tidak mau merasa terhibur dengan penampilannya, menutupi mulut mereka dan tertawa-tawa. Bajingan kecil, kamu berani memukul seseorang. Aku akan menelepon polisi sekarang dan memberitahumu bahwa kakak iparku adalah kepala kantor polisi di sini. Melihat istrinya dipukuli, Liu tua tidak melakukannya. Tidak peduli dengan luka di kepalanya dan buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon disebut kakak iparnya. Bu, kamu baik-baik saja. Lin Yu berbalik dan bertanya pada Qin Siulan dengan prihatin. Dia tidak keberatan jika Lao Liu memanggil polisi. Jika polisi turun tangan, masalah ini akan lebih mudah ditangani. Tunggu saja, bajingan kecil, mari kita lihat apakah aku tidak membunuhmu sebentar lagi. Lao Liu berkata dengan marah setelah menyelesaikan panggilan. Dalam 10 menit, beberapa pria berseragam polisi terlihat datang dari bawah. Pemimpinnya, seorang pria gemuk, berkata dengan dingin, apa yang kamu perdebatkan? Kakak ipar, dia memukulku. Tikus itu melihat dirinya sendiri setelah kakak iparnya, dia bergumam dengan penuh semangat seolah-olah dia telah melihat penyelamat. Siapa? Ah, dia, Tuan He. Petik 2. Pria gendut itu bergidik saat melihat Lin Yu, dan seluruh wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Lin Yu sedikit mengernyit, tanpa kesan apapun tentang orang ini, dan bertanya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tuan He, ini lebih dari sekadar bertemu. Anda lupa bahwa orang-orang saya menangkap Anda secara tidak sengaja. Biro Kesehatan langsung mengambil alih tim polisi bersenjata di sana. Cabang tersebut menyelamatkan Anda, dan saya adalah direktur cabang itu. Pria gendut itu berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya.